akarnya ke bawah juga tambah panjang. Perkembangan buah, jadi pendewasaan buah ya, dari mulai tidak ada, kemudian dari buah muda matang terus sampai tua itu auksin. Dominasi apikal, apikal itu artinya ujung, jadi dominasi pertumbuhan primer itu dari auksin. Fototropisme, jadi pertumbuhan tanaman ke arah datangnya cahaya, dan geotropisme, pertumbuhan ke arah bumi, atau yang sering dikenal juga gravitropisme ya, karena terpengaruhi gravitasi. Nah, tempat dihasilkannya ini di ujung-ujung ya, ujung tunas. Daun muda ini menghasilkan auksin, embrio di dalam biji itu menghasilkan auksin juga. Untuk apa? Karena merubah daripada biji menjadi kecambah. Itu butuh peran auksin di situ. Nah, pada umumnya auksin mengontrol pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ya, pengaruhi pembelahan sel. Sebetulnya ini auksin tuh lebih banyak ke perpanjangan sel. Nah, untuk dia bisa mempengaruhi pembelahan dan diferensiasi nanti harus hadir yang namanya sitokinin, tapi nanti kita bahas. Nah, menengahi respon fisiologis berjangka pendek dan tumbuhan terhadap stimulus lingkungan. Jadi seperti tadi kita sinarin pakai lampu, itu responnya auksin, itu respon jangka pendek. Ya meskipun jangan dibayangkan jangka pendek seperti orang disenterin terus langsung, "Oi, silau" gitu, enggak gitu. Tumbuhan tetap aja disinarin, dia perlu waktu untuk gerak ke arah sana. Ya, kemudian memiliki efek ganda tergantung pada tempat kegiatan. Nanti juga akan kita bahas ini. Jadi tipe-tipe auksin ini tadi struktur kimianya ya, buat mahasiswa biokimia struktur kimia juga penting. Perhatikan dua cincin ini, inilah yang dinamakan cincin indol. Jadi ini namanya indol asetat gitu. Gampang kan? Ini kloro indol asetat. Indol butirat karena C-nya 4. Ini gampang, tata nama itu gampang. Bangun tidur harus langsung bisa suruh gambar struktur. Nah, selanjutnya pengangkutan auksin. Nah, auksin itu sebetulnya ada 3 cara untuk distribusinya di dalam tumbuhan. Ya, yang pertama pergerakan auksin lambat. Ini kira-kira 1 cm per jam. Itu kalau dia ikut aliran fluem. Nah, ini terlalu lambat. Nah, agar cepat itu pergerakan auksin polar pada batang. Jadi auksin itu dioper dari satu sel ke sel yang lain. Masuk dari sel penghasil misalnya ya. Dia melewati ruang sambungan antar sel itu. Terus dia masuk ke sel sebelah, pindah lagi dan seterusnya. Jadi dia nggak lewat pembuluh. Itu lebih cepat. Memang lebih kompleks tapi lebih cepat. Dan pergerakan auksin ini memerlukan energi metabolisme karena dia melawan gradien konsentrasi. Perhatikan ini ya struktur. Lihat bahwa semua auksin ini punya gugus asam. Berarti dia akan mengion pada pH yang sesuai. Nanti kita akan bahas ini. Nah, ekstraksi dan pengukuran auksin itu digunakan, ekstraksinya itu pakai ekstraksi cair-cair ya, pakai pelarut organik. Terus kemudian dengan kromatografi bisa pakai GC ya, PLC. Nah, tergantung kondisi auksinnya. Kalau auksinnya terion, ini terion biasanya pakai PLC, tapi kalau tidak terion kita bisa pakai GC. Nah, selanjutnya efek auksin. Perpanjangan pada akar, pembentukan akar itu butuh auksin. Kemudian menghambat kuncup samping. Kuncup samping ini artinya pertumbuhan sekunder. Jadi auksin itu fokus ke ujung, tadi saya bilang. Kemudian penundaan gugurnya daun, bunga, dan buah. Jadi kalau tumbuhan menghasilkan auksin, ini artinya dia sedang tumbuh. Kalau dia sedang tumbuh, maka jangan gugur. Jadi auksin ini juga mengendalikan gugurnya daun, bunga, dan buah. Berarti belum siap untuk melakukan reproduksi kalau ada auksin. Nah, bagaimana mekanisme kerja auksin? Auksin itu menyebabkan pengenduran dinding sel. Jadi dinding sel itu isinya kan selulosa ya. Selulosa itu keras. Jadi dia dikendurkan. Nah, jadi rantai selulosanya, jadi selulosa itu dia gini antiparalel dia. Jadi ada ikatan hidrogen antar rantai selulosa itu direnggangin. Terus dia sintesis lagi selulosa di tengahnya. Jadi ngisi terus sehingga selnya akan makin besar. Itu auksin. Ingat ya, selnya makin besar atau dalam hal ini sebenarnya makin panjang dia. Auksin memicu pemanjangan sel. Nah, kalau membelah nanti ada yang beda lagi. Oke, nah, ya jadi ini kerja auksin itu yang pertama tuh di ujung akar sama ujung batang di sini sama di sini. Nah, termasuk di sini juga auksin itu dihasilkan. Nah, jadi auksin yang dihasilkan baik pada meristem apikal di
akar dan di batang itu akan menyebar ke bagian lain dari tumbuhan. Nah, mendorong pertumbuhan di sini ya, daun-daun. Terus tunas ini dihambat. Jadi auksin itu menyebabkan pertumbuhan yang sudah ada. Jadi daun yang sudah ada ini akan terus tumbuh. Tapi kalau ada tunas baru di sini stop dia. Nah, makanya kalau kita mau membuat tumbuhan menjadi lebat, itu yang atas ini dipotong nih. Ini dipotong, pucuk itu dipotong. Kalau pucuk dipotong, maka tunas yang ini akan tumbuh karena auksin dari sini tidak ada. Sehingga tunas ini tumbuh, gitu. Jadi makin lebat tumbuhannya. Gitu ya. Nah, ini sintesis dari auksin di dalam sel tumbuhan, dia dari triptofan mengalami dekarboksilasi atau transaminasi. Perhatikan bahwa ini masih hipotesis, orang masih belum tahu reaksi detailnya, enzim detailnya seperti apa. Makanya ini kalau mau mempelajari mekanisme metabolisme ini bagus juga. Nah, terus kemudian dari indolastat jadi indolastaldehyde jadi indolastat. Ini reaksi sintesis auksin. Ini ada dua jalur karena pastinya yang mana kita belum tahu, dekarboksilasi dulu atau transaminasi dulu. Nah, ini adalah mekanisme transport auksin dari satu sel ke sel yang lain. Tadi saya bilang dia nggak lewat pembuluh. Contoh sel yang atas ini menghasilkan auksin. Di dalam sel pH-nya itu netral. Nah, karena pH netral, jadi Ka dari auksin ini dia di bawah daripada 7. Karena Ka-nya di bawah daripada 7, maka auksin itu akan mengion. Jadi Ha menjadi A- ya. Nah, sel ini punya suatu protein kanal yang bisa mengeluarkan auksin dari sel penghasil. Kan di sini auksin banyak. Dia menghasilkan kan? Berarti kan banyak. Karena banyak, maka dia keluar lewat kanal. Nah, pada saat di luar, perhatikan pH dinding sel itu adalah sedikit asam atau sekitar dari 5. Kenapa pH-nya asam? Macam-macam. Karena pH asam ini bisa menghindarkan daripada kontaminasi virus, bakteri, kan asam ya. Nah, karena pH asam maka H+ berlebih kan. Nah, karena H+ berlebih maka A- akan menjadi Ha. Nah, Ha ini akan masuk ke dalam sel. Kenapa Ha bisa masuk? Karena Ha itu sifatnya non-polar ya. Jadi kalau sesuatu yang non-polar dia bisa menembus membran sel karena membran sel itu non-polar. Masuklah dia ke dalam sel. Di dalam sel pH-nya asam lagi, maka menjadi A- lagi. Nah, terus bagaimana dengan H+ yang masuk ke sel? Selnya jadi asam dong. Sel punya pompa ATP. Makanya tadi saya bilang transport auksin ini butuh energi. Jadi pompa ATP ini akan mengeluarkan auksin. Mengeluarkan H+. Jadilah mengasamkan dinding sel lagi. Seterusnya auksin akan keluar lagi dan terus jadi dioper dari satu sel ke sel yang lain. Nah, auksin dalam perpanjangan sel ini ada yang disebut hipotesis pertumbuhan asam, acid growth hipotesis. Gimana kalau auksin itu sudah sampai ke sel yang paling ujung, sel yang membutuhkan auksin, maka sel tersebut akan menjadi asam ya, nah karena dia menjadi asam, maka sel ini akan mengeluarkan asam ke dinding sel. Karena kalau asamnya di dalam, selnya mati. Nah, saat asam itu ada di dinding sel, maka selulosa akan melonggar ya, agar asamnya itu ya bisa lebih ringan terencerkan. Nah, di tempat yang longgar akan tumbuh molekul selulosa baru. Nah, disitulah sel akan semakin panjang gitu. Nah, jadi seperti ini nih, yang sebelah kanan ini analoginya. Jadi ini ada protein yang namanya ekspansin ya, yang melonggarkan ini sel. Sekali lagi ini masih hipotesis ya. Jadi ini diajukan oleh Campbell and Rees tahun 2002. Nggak tahu sekarang mungkin ada teori yang lebih baru. Nah, selanjutnya ini auksin dalam pembentukan akar adventif ya. Akar adventif itu adalah akar yang terbentuk bukan di tempat semestinya. Jadi semestinya itu akar ada di dalam tanah. Tapi kalau ada auksin, akar itu bisa terbentuk meskipun nggak ada tanah ya. Nah, jadi seperti ini. Kita semprot aja nih auksin terus, maka akar akan tumbuh meskipun tumbuhan tidak mendeteksi adanya tanah. Jadi itu. Termasuk juga ada akar-akar yang tumbuh keluar luar tanah itu pengaruh dari auksin. Jadi kalau auksin disemprot gitu pada bagian yang dekat permukaan tanah, nanti akar keluar jadi di atas daripada permukaan tanah gitu ya. Nah, ini contoh dari pengaruh fototropisme terhadap auksin. Jadi di tempat kalau cahaya itu dari atas, maka tumbuhan tumbuh ke atas. Tapi begitu cahaya dari samping,
maka satu sisi tumbuhan itu akan terkena cahaya, satu sisi tidak. Nah, sisi yang gelap itu auksinnya lebih banyak. Nah, karena di sini lebih banyak, maka sel di kiri lebih panjang daripada sel di kanan. Akhirnya tumbuhan belok ke arah kanan tumbuhnya. Tapi di akar prosesnya sebaliknya ya. Jadi kalau di akar itu auksin itu akan menyebabkan sel yang tidak ada auksin tumbuhnya lebih panjang daripada sel yang ada auksinnya. Sehingga akar ini akan tumbuh ke arah gravitasi. Ini gravitropisme. Jadi ini efek auksin dia bisa beda pada batang dan akar. Nah, ini contoh daripada gravitropisme. Ya, selanjutnya kita bahas sitokinin. Ini nggak banyak sitokinin. Sitokinin ini jarang bekerja sendiri ya. Dia bekerja biasanya bersama dengan auksin. Nah, proses utama daripada sitokinin itu adalah menginduksi pembelahan sel. Jadi kalau auksin memanjangkan, kalau nggak ada sitokinin ya tambah panjang terus. Tapi begitu ada sitokinin dia akan membelah. Jadi biasanya kerjanya komplement dengan auksin, bersama dengan auksin gitu. Nah, sitokinin juga ini sebagai respon untuk mencegah penuaan. Karena kalau ada sitokinin itu kan artinya sel jangan jadi tua, karena kalau tumbuh terus berarti dia tua kan, mati. Tapi sel itu tumbuh terus membelah, jadi sel baru lagi, sel muda lagi. Nah, bunga-bunga yang disemprot dengan sitokinin itu bisa tetap segar. Nah, ini interaksi sitokinin dengan auksin. Jadi dia membatasi pembentukan tunas-tunas cabang ya. Jadi dia akan fokus untuk dari yang baru. Itu untuk auksin dan sitokinin. Nah, menstimulasi pembelahan sel. Jadi efek sitokinin tunggal itu kurang jelas, tapi kalau dengan auksin maka dia akan membuat pertumbuhan tanaman menjadi bagus karena memanjang dan membelah selnya. Nah, ini pengaturan dominasi apikal. Dominasi apikal ini artinya dominasi ujung-ujung. Sitokinin, auksin, dan faktor lainnya berinteraksi mengontrol dominasi apikal dan menekan pertumbuhan tunas-tunas yang lain. Atau pertumbuhan lateral. Lateral itu artinya cabang yang ke samping-samping itu. Nah, sitokinin kalau dia masuk, jadi kalau tumbuhan ini sudah besar, maka auksin yang dari ujung tumbuhan itu lambat datangnya ke cabang-cabang yang di bawah. Akhirnya auksin dari bawah yang datang dari akar. Nah, kalau auksin dari akar udah mulai datang, nah yang cabang-cabang ke samping itu bisa mulai tumbuh. Nah, jadi contoh seperti ini ya. Jadi kalau ini cabang utamanya yang apikal ini kita potong nih. Ini stem itu sisa yang setelah pemotongan. Jadi kalau kayak pohon ditebang tuh sisanya bawahnya itu namanya stem. Nah, maka cabang lateralnya akan tumbuh, yaitu tunas-tunas di sini akan tumbuh. Oke, nah kemudian sitokinin juga punya efek anti penuaan. Kenapa? Karena dia menginduksi pembentukan RNA dan sintesis protein. Artinya apa? Sel akan aktif mensintesis berbagai protein sehingga sel itu akan reproduktif ya, aktif ya, muda gitu. Sehingga ini menghambat efek penuaan. Nah, ini adalah jalur daripada sintesis sitokinin. Nah, sitokinin strukturnya cukup rumit. Salah satu sitokinin ini dihidrozeatin. Nah, ini mekanisme sintesisnya sebagai berikut.